Kembali lagi di Hukum ID Channel bersama saya Muhammad Insan Kamil. Di sini kita sedang berada di Warso Farm di Bogor ya, di Bogor. Ditemani hujan yang rintik-rintik. Di samping saya ada Bang Ferdian Sutanto ya, sebagai lawyer. Gimana kabar Bang? Baik. Baik ya. Abang dari Jakarta ke Bogor ini atau gimana? Iya, langsung Ya. langsung. Berarti spesial banget saya ini ya. Yo, Bang ini kan bisa kita lihat sendiri pemilu udah selesai, baru selesai berapa hari yang lalu. Dengan banyak berita yang berseliweran segala macam dengan masalah kecurangan. Ya. Sebelum kita ke situ, pandangan Abang melihat hukum di Indonesia itu gimana? Ya, yang pertama adalah soal tadi kan dikatakan bahwa pemilu telah selesai. Kalau buat saya bukan pemilu selesai, Pemilu pencoblosan selesai. Tapi semua tahapannya dia belum final. Gitu kan. Nah, kemudian sudah ada penghitungan-penghitungan di quick count. Sudah memang ada suara yang unggul, ada juga yang tidak. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ini tidak fair atau curang, gitu kan. Nah, terus kemana nih? Setelah dia dikatakan curang, terus kemana nih? Iya kan? Tentang penyelenggara pemilu, ya baik itu di tingkat kabupaten kota, di bawahnya lagi, ataupun di provinsi ataupun nasional, itu ada namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Apa di sana? Ya itulah dilaporkan tentang suatu kecurangan yang dianggap kecurangan itu dan tentu ada bukti-buktinya. Nanti Bawaslu memeriksa betul atau tidak tentang dikatakan curang, gitu kan? Nah, kemudian setelah saya lihat sih beberapa media kami sudah menemukan bukti, itu kan belum. Lah kenapa belum? Untuk sebuah aduan atau laporan gitu kan. Nah, yang pertama memang kalau tentang finalnya ini adalah finalnya di keputusan KPU nanti. Itu dia. Untuk suara ya. Tapi untuk penyelenggaraan boleh. Kalau memang orang mau mengadukan boleh-boleh saja. Gitu kan. Nah, terus apa nanti dari sana ditelaah, ada tim penerima aduan, kemudian ditelaah, diperiksa apa hasilnya. Apakah betul? Itu pun kesalahan pelanggaran ada beberapa hukuman. Apakah sanksi ringan, berat, sedang atau bagaimana? Nah, itu nanti kita lihat sama-sama, kita saksikan sama-sama apa hasil daripada apabila dilaporkan di Bawaslu. Nah, kemudian tentang surat suara atau hasil penghitungan suara, ya kalau sekarang masih belum, karena quick count. Diinformasikan, kemarin kita sama-sama lihat ya di media, itu dari 15 Februari sampai 20 Maret. Ya kurang lebih 1 bulan lebih lah ya, 1 bulan 5 hari. Nah, dari situ nanti diumumkan. Dari diumumkan itu barulah objeknya adalah surat keputusan KPU. Siapa yang menggugat atau memohonkan itu? Ya berarti pasangan calon. Kalaupun memang ada tim kuasa hukum, ada tim lawyer, si lawyer itu mendapat kuasa dari pasangan calon yang keberatan dengan keputusan KPU. Gitu. Termohonnya siapa? Ya tentu KPU. Nah, nanti pihak yang suaranya merasa itu sudah benar, dia akan mengajukan diri di MK menjadi pihak terkait. Nah, itu sidang tuntas. Sidang dulu pertama, dia permohonan, termohon dipanggil, sidang, nanti ada yang mengajukan diri. Kami pihak terkait. Karena dia berimplikasi si X atau paslon X nanti dia yang unggul suara menurut keputusan KPU nantinya. Dia yang diuntungkan. Nah, pada saat nanti diajukan dan itu ternyata kalau memang permohonan ini atau gugatan ini berhasil dikabulkan, maka kan dia akan berdampak langsung. Makanya si pasangan itu mengajukan diri sebagai pihak terkait, gitu. Dan kemudian ya pasti itu biasa tuh sidang keempat tuh penuh ya, karena biasanya lawyer senior, tokoh-tokohnya tuh hadir tuh di sidang di MK, gitu kan. Nah, kemudian nanti juga ada pihak-pihak, ada Bawaslu di sana juga, kemudian ada pihak terkait sudah ya. Nah,
Biasa di sini pemohon duduk di sebelah seberangnya termohon, di tengah hakim nanti ada pihak terkait berhadapan sama si hakim MK gitu. Jadi memang eh, kenapa sekarang belum masih menunggu surat keputusan itu gitu. Tapi kalau untuk tadi kan untuk kuasa hukumnya. Tapi kalau apakah perorangan bisa nggak sih, Bang? Nah, sekarang begini, MK telah menentukan siapa-siapa yang memberikan kuasa atau bersidang. Hmm. Nah, yang paling utama secara formal atau syarat formal di MK yaitu legal standing. Kita juga semua orang di Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Apakah dia dirugikan? Ya mungkin dia masih dirugikan. Tetapi apakah dia punya legal standing? Nah, ini dia. Apakah dia punya legal standing? Nah, sekarang siapa legal standing dalam sidang pemilu tentang paslon presiden? Yaitu si pasangan calon tersebut. Jadi si pasangan calon itu memberikan kuasa kepada advokat atau lawyer untuk menjadi legal standing, dia mengajukan keberatan ataupun menyanggah dari yang dimohonkan gitu. Tapi ini kan anggaplah nanti surat keputusan KPU itu digugat Nah, dan anggaplah dibatalkan hasil suaranya. Itu apakah nanti pemilihan ulang kah atau bagaimana itu mekanisme? jadi gini mekanismenya. Pertama, ada beberapa alasan kenapa dia minta pembatalan. Misalkan katakanlah suara ada 80 juta gitu kan. Menurut si pemohon harusnya nggak segitu. Suara kami diambil sekian di situ gitu kan. Nah, untuk itu dibatalkan dari yang katakan 80 juta itu dibatalkan jadi berapa? Gitu. Nah, kemudian yang seharusnya ditetapkan berapa? Gitu kan. 70 sekian karena sekiannya gitu kan. Batalkan. Jadi kalau itu dikabulkan, maka ya tidak sesuai keputusan itu, KPU diminta merevisi hasil penghitungan suara itu. Revisi ya? Iya, dan kemudian menetapkan si yang ini menjadi berapa. Misalnya satu 80 juta, satu lagi 78 juta. Katakanlah 2 juta di situ suara. Nah, seharusnya kan yang pemohon ini yang jadi 80 juta bukan di situ. Gitu. Jadi memang agak-agak orang-orang awam kurang paham ya Bang ya itu. Nah, Abang melihat ini kan kecurangan pemilu ini kan sudah, anggaplah kecurangan pemilu ya Bang ya. Itu sudah berlarut-larut dari 2014, 2019, 2024 tahun ini ya. Ini sebenarnya kenapa sih bisa ada kecurangan dan mungkin apakah ada oknum atau Oke, jadi gini. Kalau tadi dikatakan bahwa ini kan dari dulu berlarut-larut. Bukan berlarut-larut. Jadi setiap tahapan kontestasi pemilu 2018 ada orang yang melapor Bawaslu, apa hasil dari Bawaslu. Ada yang menggugat ke MK, apa hasil buat di MK. Setelah itu selesai, tahapan itu proses hukum itu selesai, ya sudah selesai. Yang tahapan 2014, 19 juga demikian. Nah, sekarang kan belum. Ya kan, sekarang belum nih. Itu tadi yang saya katakan bahwa sekarang kalau penyelenggara pemilu dianggap dia curang atau terbukti tentang kecurangan itu dengan dalil dan bukti-bukti gitu kan, itu nanti ditelaah, dikaji dan apa hasilnya. Gitu. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi tentang suara di sana. Harusnya perolehannya berapa? Adakah penggelembungan atau penyusutan suara tersebut? Gitu. Nah, kalau memang terbukti, oh iya udah. Memang kita sudah lihat di media ada statement-statement itu gitu kan. Nah, tinggal nanti kita buktikan sama-sama. Ini kan belum final kan, kayak itu. Tapi balik lagi masalah pemilu, kan di KPPS ya atau pemilihan itu kan pasti ada saksi Bang. Oke. Ini kita anggap netral ya Bang ya. Iya. Ini kan pasti ada saksi. Kenapa bisa dikatakan curang? Tapi ada saksi dari partai itu ke partai A, B, C ini itu kenapa bisa ada kecurangan tapi ada saksinya di KPPS? Oke. Colongan atau gimana ya? Kebetulan kalau saya ya di TPS saya sendiri itu tidak ada. Tidak ada kecurangan. Artinya disaksikan sama-sama, ada saksi.
kemudian ada KPPS dan ada pengawas TPS gitu kan. Semua unsur lengkap dan ada di situ semua. Hmm. Nah, tetapi ada postingan di daerah A, Kabupaten B, ini katanya surat suara dicoblos. Ada ibu-ibu tua katanya di ini aja ya, Oh, dia disuruh. mau apa jadi apa. Ini kan kita lihat di media, tetapi kita belum tahu nih. Makanya si penyelenggara ataupun Mahkamah Konstitusi nanti menelaah Hmm. yang didalilkan seperti ini. Buktinya gini, betul nggak? Hmm. Gitu kan? Apakah memang demikian seperti itu atau memang nggak? Nah, sekarang kita sebagai orang hukum kita nggak bisa bilang ini salah atau benar. Periksa dulu, Hmm. telaah dulu. Baru dari situ, oh ternyata ini begini ya. Baru punya kesimpulan. Hmm. Ini pun belum hasil nih kesimpulan, masih ada putusan gitu kan? Nah itu. Jadi kalau cerita tentang kecurangan ya sekarang masih terlalu belum final kalau tentang bicara itu, dan tentunya setelah itu dibuktikan. Tapi kalau kita lagi-lagi melihat media, Hmm. pihak yang keberatan sedang mengumpulkan bukti untuk nanti mengajukan ke MK gitu. Dan masih masalah kecurangan pemilu. Bisa dikatakan kan ini anggaplah ada oknum yang bermain dengan kecurangan itu. Ini sebenarnya tertulis nggak sih Bang, apa yang didapat dengan oknum ini, pelanggaran yang dilakukannya ini ada undang-undangnya kah atau memang sudah ditetapkan atau gimana? Nah, itu dia Etika aja. artinya kalau kita berpendapat tentang itu etika atau boleh atau enggak, pasti ada. Maka ketika ada dan dilanggar, itulah kecurangan itu sendiri. Ya itu lagi-lagi ya, kita lihat di media, beredar kan di media sosial bahwa di TPS tertentu ada katakanlah 117 di situnya, tetapi di input di hasil 617. Berarti kan 500 suara tuh up gitu kan. Nah, hal-hal begitu ya, ini apa kita nggak tahu nih kecanggihan digital ini apakah benar. Coba juga kita belum bisa membuktikan, kita pun dapat dari share teman-teman kita yang lain gitu kan. Nah, oke, memang oh ya ini ya itu tadi kita belum telah, jadi bukan cuma dikasih terus kita belum bicara belum tentu itu benar, juga belum tentu itu salah. Nah, ini yang kita belum bisa pastikan itu apa. Nah, kemudian apakah itu etik atau bukan gitu kan. Kalau tentang penyelenggara pemilu maka di Bawaslu ya, tentang administrasi di Bawaslu pelanggarannya. Tentang etik itu DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dulu pernah saya melaporkan salah satu KPU dan itu telak, dan putusannya adalah diberhentikan. Diberhentikan? Iya. Bukan nasional ya, tapi daerah. Nah, jadi masing-masing ada prosedur, ada proses, dan ada forum-forumnya. Mana? Etik ya ada sendiri etik. Pelanggaran pemilu ya di Bawaslu. Tentang suara, keperluan suara ya di MK. Nah, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Gitu. Tapi Abang sebagai lawyer ini melihat keadaan hukum yang bisa dikatakan tumpul ke atas tajam ke bawah itu gimana? Melihat pemilu ini ya berkaitan dengan hukum di Indonesia saat ini. Iya, memang kita kalau secara menelaah berita-berita berkembang di media ini, ya ada sendi-sendi yang dikatakan bahwa kok seperti ini. Ada orang masyarakat mempertanyakan, gitu kan. Ada guru besar berpendapat, gitu kan, sebelum tahapan pencoblosan ya. Terus kemudian setelah pencoblosan ada juga yang tentang film itu, gitu kan. Nah, tetapi kalaupun memang sudah nantinya ditetapkan oleh KPU, ya itulah berarti dialah yang tampil sebagai pemimpin. Kalau ada pun tentang etik, tentang pelanggaran, nah etik sendiri ya tentang etiknya. Jadi hasil dari etik itu tentang pribadi siapa nih. Contoh misalkan hakim di pengadilan negeri, wah dia curang, dia nggak bener nih, katakan terima suap. Oke, orangnya disanksi, disanksi etik. Katakanlah paling berat berarti berhenti dong. Putusannya tetap. Justru tetap berjalan ya? Iya. Gitu. Jadi ya masing-masing punya mekanisme, masing-masing punya prosedur, ya tinggal bagaimana ini bekerja, berproses dengan prosedur masing-masing.
Nah ini dari pandangan abang kacamata sebagai lawyer, kita tarik lagi ke masih pemilu, tapi pandangan abang ini apakah anggaplah ya presiden boleh memihak di saat pemilu ini, boleh memihak ke paslon kah, paslon B, C atau D atau itu, menurut pandangan abang itu boleh gak sih sebagai presiden ya? Kalau menurut hemat saya, kalau dia itu misalkan waktu presiden yang pertama Hmm, ya, dia dikatakan di tahun 2014 presiden, hmm, di tahun 2019 presiden. Nah, pada saat 2014 berarti kan 5 tahun kemudian 2019 kampanye lagi, hmm. boleh. Oh boleh. Karena dia sebagai pertahanan atau incumbent boleh. Hmm, Karena dia presiden dan juga sebagai capres boleh. Dan itu ada di dalam undang-undang 299 ya kalau nggak salah undang pemilu. Tetapi kalau dia sekarang menjabat kemudian untuk mendorong orang, ini Ini bahaya. iya, bukan yang lain, itu yang dilarang Dilarang. oleh undang-undang. Gitu. Tapi ya balik lagi hukum di Indonesia masih ya, kita tahu lah bang. Ya Tahu-tahunya tahu kenapa nih? nggak bisa dikatakan ya masih kurang jelas lah. Ya ini bang sebelum Tapi begini ya, kalau kita hukum di Indonesia, di dalam undang-undang dasar ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Jadi kalau dibilang kurang jelas, ya gimana nih kurang jelasnya nih? tapi balik lagi ke masyarakat yang di bawah itu kan sangat merasakan bang hukum di Indonesia tuh ya tumpul ke atas aja ke bawah ini. Ya memang inilah kita juga kadang prihatin ada hal-hal seperti itu ya. Tetapi kita sebagai orang hukum kita tetap optimis. Optimis. Iya dong. Kalau kita juga mendegradasi ini, kita juga pesimis ya gimana masyarakat? Itu kan. Ini kan masih berkaitan dengan pemilihan presiden ini kan menyangkut dengan konstitusi, Bang. Iya. Menurut Abang sebagai lawyer, apakah ada peraturan yang harus diubah atau direvisi dengan keadaan saat ini? Untuk apa? Untuk konstitusi di Indonesia dengan kondisi yang saat ini, apakah menurut Abang ada yang harus direvisi kah atau gimana? Konstitusi ya. Jadi cerita atau bicara tentang konstitusi, konstitusi adalah kalau di kita adalah undang-undang dasar 1945. Kalau menurut hemat saya belum perlu diubah. Belum perlu diubah. Iya. Konstitusinya belum perlu diubah. Menurut hemat saya ya. Dan direvisi juga nggak ada. Ya dirubah dan direvisi sama kan? Oh maksudnya apa? Bukan di Undang-Undang 45-nya tapi dengan peraturan yang di bawahnya. Di bawahnya itu loh. Nah makanya saya luruskan. Tentang konstitusi itu adalah Undang-Undang 45. Tentang undang-undang di bawahnya, misalkan Undang-Undang A, Undang-Undang Perkebunan misalkan. Ini tidak sesuai dengan konstitusi. Tadi digugat di MK. Ada tidak sesuai. Kalau undang-undangnya itu bahwa ya berarti ini yang tidak sesuai. Berarti kalau revisi undang-undang ya, bukan Undang-Undang 45 ya. Itu ya. Bang, ini Bang sebelum kita tutup dan kita akhiri wawancara ini, harapan Abang untuk pemilu 2024 ini dan harapan Abang untuk hukum Indonesia ke depannya. Oke, jadi pemilu 2024 apapun dan siapapun pemimpinnya, dia mencintai negara ini seutuhnya, mencintai seluruh rakyat Indonesia dan juga mencintai semua elemen-elemen di Indonesia ini. Ya itu bisa terbukti dan bisa kelihatan dari kerja yang nantinya diumumkan dan dimenangkan dan siapa pemimpin itu. Nah, hasilnya nanti kalau ternyata dia betul sesuai ucapannya, cinta NKRI, semua elemen negara ini, nah itu oke. Jadi harapannya adalah agar presiden, wakil presiden dan semua unsur-unsur atau elemen-elemennya, ketika dia dengan baik, itu berarti juga menjamin kepastian hukum di masyarakat. Dan untuk hukumnya sendiri, pertama agar tidak tebang pilih, kedua bahwa semua instrumen hukum dijalankan dengan baik dan tidak tebang pilih yang tadi dipertanyakan, tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu dia. Terima kasih. Harapan Abang untuk hukum di Indonesia? Harapannya adalah prosedur hukum harus dijalankan dengan benar, mekanisme hukum harus dijalankan dengan benar juga, begitu juga hukum dan konstitusi. Karena itulah maka ada istilah
living law and living constitution. Jadi hukum yang hidup di masyarakat dan konstitusi yang hidup di masyarakat. Agar itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup, disclaimer dulu. Ini kita tidak ada kepentingan apapun. Ini coba sebagai ilmu lah ya. Ya bang, sharing-sharing. Wawasan lah. Sharing-sharing. Kalau saya punya channel juga namanya Kongko Hukum. Oh iya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan pencet tuh tombol loncengnya. Nanti kita share Yoi. pokoknya lah bang ya. Nanti saya minta nih videonya. Oke, Kalau kita share di Kongko Hukum juga. Makasih. Terima kasih. Thank you.